Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke dalam tema 4. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga tetap semangat selalu meskipun kita harus belajar dari rumah. Nah, di tema 4 kita kali ini kita akan memasuki materi atau tema tentang hidup bersih dan sehat. Dan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dalam subtema hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, apakah kalian sudah menerapkan hidup bersih dan sehat di rumah kalian? Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, kita harus sangat menjaga kebersihan kita dan kesehatan kita, baik dimanapun, terutama kesehatan anggota keluarga kita. Nah, ayo kita perhatikan dua gambar berikut ini. Di sini Putari punya dua gambar yang sangat berbeda. Nah, pada gambar pertama, kita bisa melihat bahwa di sini adalah gambar sebuah rumah yang sangat bersih ya anak-anak ya. Bersih, asri, nyaman, banyak sekali tumbuhan dan semuanya tertata dengan rapi. Nah, sedangkan di samping kanan, kita bisa melihat bahwa di sini terlihat sangat tidak bersih atau kotor, berserakan sampah, tidak rapi, dan tentu saja rumah ini adalah rumah yang tidak bersih. Nah, ketika rumah itu tidak bersih, pasti rumah itu akan menyebabkan banyak penyakit, karena di rumah yang tidak bersih banyak sekali kuman atau penyakit yang bersarang di dalamnya, karena banyak sekali sampah yang tidak dibersihkan. Nah, kira-kira setelah mengamati dua gambar berikut ini, kira-kira rumah kalian termasuk dalam rumah yang mana ya? Rumah yang bersih atau rumah yang tidak bersih? Nah, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah anak-anak. Nah, dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 36 ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi, atau dengan kata lain, kita harus menjaga bumi dari segala macam kerusakan. Nah, contoh kecil bagaimana cara kita menjaga bumi dari kerusakan adalah dengan menjaga kebersihan rumah kita sendiri. Mulai sekarang, kalian harus rajin membersihkan rumah kalian ya. Ayo kita bantu ayah dan bunda kita untuk membersihkan rumah kita, karena rumah kita adalah surga bagi kita. Nah, tadi Putari sudah menjelaskan tentang dua gambar, yaitu rumah bersih dan tidak bersih. Nah, selanjutnya supaya kita lebih tahu ciri-ciri rumah dan bersih dan tidak bersih itu apa saja, mari kita lihat slide berikut ini. Nah, nanti dari ciri-ciri rumah bersih dan tidak bersih ini, kalian bisa tahu kira-kira rumahku termasuk rumah yang bersih atau tidak bersih ya. Nah, ayo kita baca bersama-sama. Ciri-ciri rumah bersih. Yang pertama, rumah selalu disapu dan dipel. Yang kedua, debu-debu di dalam rumah selalu dilap dan dibersihkan. Yang ketiga, barang-barang tertata rapi dan dinding dicat. Yang keempat, halaman disapu, tanaman disiram, dan yang terakhir, yang keenam adalah tidak ada sampah. Sedangkan ciri-ciri rumah tidak bersih yaitu rumah tidak disapu dan dipel, debu-debu di dalam rumah tidak dibersihkan, barang-barang tidak tertata rapi, dan dinding penuh dengan coretan. Halaman tidak disapu, tanaman tidak disiram, dan tentu saja ada sampah di mana-mana. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri rumah bersih dan tidak bersih,
Kira-kira rumah kita termasuk rumah yang mana ya anak-anak? Tentunya rumah kita harus termasuk dalam rumah yang bersih. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui ciri-ciri rumah yang bersih, kita harus tahu tentang alat-alat kebersihan. Kira-kira alat kebersihan apa saja yang harus kita gunakan untuk membersihkan rumah kita? Pasti kalian sudah sangat tahu kalau kalian sering membantu ayah atau bunda kalian membersihkan rumah. Nah, apa ya alat-alat kebersihannya? Di sini ada gambar yang sudah Putari siapkan. Ada kemoceng, ada ember, sama tempel ya inilah. Ada serokan, ada sapu, dan juga ada sikat. Nah, kira-kira dari berbagai macam alat kebersihan ini, sudahkah kalian tahu fungsi dari masing-masing alat kebersihan? Nah, yang pertama adalah kemoceng, digunakan untuk membersihkan debu. Biasanya kita gunakan kemoceng ini untuk membersihkan debu di jendela, di atas meja, dan di yang lainnya. Selanjutnya adalah sapu. Nah, sapu adalah alat kebersihan yang sangat sering kita jumpai ya di rumah kita. Nah, sapu ini digunakan untuk menyapu lantai ya, ini sapu. Ini ya anak-anak sapu. Next, ember dan kain pel. Tentu saja ember dan kain pel ini digunakan untuk mengepel lantai supaya lantai bebas dari debu dan dari kuman. Yang berikutnya adalah sikat lantai. Nah, biasanya alat ini digunakan untuk menyikat dan membersihkan lantai kamar mandi supaya tidak licin dan tidak bau ya anak-anak. Kemudian adalah serokan. Nah, biasanya kalau kita menyapu, kita membutuhkan serokan untuk memudahkan kita membersihkan sampah yang telah kita sapu. Ini ya anak-anak. And the last is sapu lidi. Nah, di sini tidak ada gambarnya, tapi Putari yakin pasti kalian sudah tahu ya sapu lidi. Jadi sapu lidi itu adalah sapu yang terbuat dari lidi. Nah, digunakan untuk menyapu halaman rumah atau halaman rumah kita yang belum di keramik ya anak-anak. Biasanya masih berupa tanah. Nah, setelah kita mengetahui berbagai macam alat kebersihan, langkah berikutnya supaya rumah kita menjadi bersih adalah kita mengetahui bagaimana cara menjaga rumah kita agar terlihat bersih. Nah, untuk mengetahuinya, Putari sudah menyiapkan teks pendek yang akan kita baca bersama-sama. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember, tempat menampung air, jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna untuk tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, dari teks yang sudah kita baca, kita sudah tahu cara-cara untuk menjaga kebersihan rumah kita. Nah, selanjutnya adalah kalian hari ini akan mendapatkan tugas dari Putari untuk membantu orang tua kalian menjaga kebersihan rumah kalian. Dan lakukan setiap hari supaya rumah kita menjadi bersih dan tubuh kita juga menjadi sehat. Nah, terima kasih banyak ya anak-anak. Selamat membantu ayah dan bunda untuk membersihkan rumah kalian. Jazakallahu khair. Ayo kita bersihkan rumah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.